Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki bulan Ramadan, Masya Allah. Bulan suci yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nantikan karena bulan ini bergelimang sekali kesempatan untuk meraih pahala, Masya Allah. Nah, ini juga adalah momentum kebersamaan untuk menuju Islam kafah. Allahu Akbar. Nah, hari ini ya kita akan mempersembahkan seri terbaru untuk pemirsa sekalian, yaitu teman berbuka Happy Ramadan, Happy Family. Masya Allah. Nah, di sini kita akan menyajikan kepada pemirsa teman berbuka sekalian berbagai insight Islami yang akan dipandu oleh ustazah-ustazah inspiratif kita. Masya Allah. Seperti yang teman berbuka telah saksikan, di studio saya telah bersama Ustazah istimewa kita, Masya Allah, Ustazah Vera. Kita sapa saja sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana puasa pertamanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tarawih semalam? Tarawih lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini berarti sudah siap-siap untuk berbuka ya, sudah ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Sudah belanja-belanja? Kalau itu belum kayaknya. Oke, kalau gitu nanti belanjanya. Belum tanggal muda juga ya? Iya, sudah tanggal tua ini kayaknya. Oh iya, subhanallah, tunggu lagi sedikit. Iya. Oke, jazakillah khairan Ustazah sudah mau hadir menemani kita semua teman berbuka. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat penting yang insya Allah akan memberikan impact yang luar biasa pada Ramadan kita selanjutnya, insya Allah, dan bahkan setelah itu, yaitu dengan topik pembicaraan kita, puasa mengikis cinta pada dunia. Oh, subhanallah ya, luar biasa sekali. Kayaknya wow topiknya. Nah, ini saya pengen tahu nih, saya excited sekali. Ada apa sih dengan mengikis cinta pada dunia ini? Nah, termasuk terkhusus puasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita masuk di hari pertama ya. Tidak terasa ya Allah, sebuah kesyukuran yang luar biasa. Sampai hari ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya. Masih panjang umur ya, insya Allah. Hari ini saya ya, Ukhti Balkis dan tim juga insya Allah dalam kondisi sehat ya, dan insya Allah bisa sehat terus ya sampai insya Allah 30 hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sesuai dengan pertanyaan Ukhti Balkis tadi terkait dengan puasa mengikis cinta dunia. Nah, ini karena kita bulan Ramadan ya, tentu kita harus belajar ya. Apa sih sebenarnya Allah berikan sebuah pelajaran ya atau hikmah yang luar biasa ya di bulan Ramadan ini. Tentu bukan saja kemudian kita tahu bahwa puasa Ramadan ini hanya sebatas pada menahan lapar dan haus saja ya, atau kemudian menahan dari berhubungan suami dan istri ya, tetapi lebih dari itu banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya itu adalah menahan hawa nafsu ya, dan kecenderungan pada cinta dunia itu kan berarti nafsunya kita ini memang harus dikontrol ya. Nah, dan banyak sekali pelajarannya yang Allah berikan, terutama kepada kita ya, orang-orang muslim yang diperintahkan oleh Allah berpuasa itu pada saat terbit fajar ya, kita sahur, kemudian kita berbuka pada saat terbenamnya matahari atau pada saat waktu maghrib. Nah, itu kemudian kalau untuk perkara-perkara yang haram ya tentu sudah jelas ya, kalau perkara haram tentu kita sebagai seorang muslim tentu tidak mengerjakannya ya, seperti kalau untuk hablum minannasnya itu mencuri ya,
atau mungkin merampok ya, atau main judi ya, itu kan jelas ya amalan yang memang sudah haram, tidak boleh kita kerjakan. Nah, tetapi Masya Allahnya di Ramadan ini perkara yang boleh ya, yang halal saja itu Allah ajarkan kita ya, bahwa kita harus menjaganya, menahannya gitu ya, agar kemudian kita tidak melaksanakannya, kita tidak melakukannya selama berapa jam ya, kalau dari subuh itu 4:30 ya taruhlah kita tadi 12 jaman ya gitu 12 jam ya, 12 jam atau 13 jam. Kalau kita tadi imsak tadi mau jam 5 ya, kayaknya tadi sampai mau jam 6 berarti kurang lebih 13 jam. Nah, bayangkan kita hanya diminta oleh Allah 13 jam itu untuk menahan hawa nafsu ya, baik dari tidak makannya, kemudian tidak minum ya, kemudian yang lain-lainnya itu pun yang halal saja itu Allah minta untuk kita tidak melakukannya. Nah, tentu kan ini ada hikmah yang besar ya yang Allah berikan kepada kita terkait dengan apa saja yang kemudian yang Allah minta ya, yang kehalalan tadi tidak kita kerjakan ya. Kemudian kita menahan hawa nafsu untuk tidak emosi ya, seperti dalam hadis Rasulullah itu katakan bahwa ketika kamu ada orang yang ngajak berantem atau ya marah, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Nah, Masya Allah, jadi itu puasa ini Ramadan betul-betul sebagai alat untuk kemudian membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin tunduk kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu memang cenderung lebih sabar. Karena kenapa? Dia kan kalau kita puasa kan agak lemes ya. Nah, tetapi kita lemes-lemesnya kita jangan dulu berbuka gitu ya. Berarti kan kita disuruh sabar menahan hawa nafsu kita, keinginan kita untuk makan, untuk minum ya, untuk berhubungan suami istri itu kemudian betul-betul jangan dulu dikerjakan. Nah, dan kemudian bahwa Allah itu sebenarnya namanya manusia itu tempatnya memang kelebihannya manusia dan makhluk Allah itu kan salah satunya adanya akal ya. Nah, dan manusia punya nafsu. Nah, maka ketika nafsu dan akal ini kemudian tidak dibarengi dengan pemahaman Islam ya, dengan akalnya, akal sehatnya, tentu kan maunya nafsunya itu kan mau ngerjain mungkin liar gitu ya. Nah, maka Allah berikan sebuah aturan ya, terutama puasa Ramadan ini untuk membentengi semua itu. Ya, karena memang manusia itu tabiatnya kecenderungan terhadap dunia itu memang tinggi ya, ingin memiliki harta yang banyak ya, ingin makan apa saja ya. Nah, tidak ada pantangan ya, contoh kecuali mungkin sudah usia-usia lanjut itu saja sudah warning ya bagi tubuh. Nah, silahkan makan apa saja ya, mau memiliki apa saja silahkan, selama yang dimiliki itu bersumber dari hal yang halal ya, hal-hal yang halal, bukan yang haram seperti itu. Jadi memang puasa ini bukan hanya sekedar tadi ya, tahan lapar, kemudian haus ya, kemudian tidak bertemu dengan suami istri, bukan cuma itu, tapi lebih dari itu memang Allah mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu ya, terutama dengan betul-betul jangan sampai dunia ini, kecenderungan dunia itu kita lebih mendominasi. Dengan puasa insya Allah itu bisa terkontrol. Masya Allah ya. Menahan keinginan keduniawian gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kenapa ya Ustazah itu tuh harus ditahan-tahan? Kenapa harus kita kikis cinta itu? Iya, Masya Allah. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kalau kita kembali melihat ya terjemahan surah Ali Imran ayat 14, bahwa Allah mengatakan yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia itu adalah kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan ya, yakni wanita, anak, dan harta ya yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Artinya manusia mana yang tidak ingin banyak hartanya kan? Kalau banyak harta kan ibaratnya mereka kan senang ya, secara tabii manusia, aduh kalau dapat
rezeki nomplok gitu ya, Masya Allah. Pasti di pikirannya, oh saya mau beli ini kan. Saya ingin investasi emas contoh ya, seperti itu. Supaya harta saya ini bisa bertahan berapa tahun ke depan. Sampai 7 turunan. Ya, seperti itu. Terus saya punya harta banyak supaya saya bisa beli barang apa gitu ya. Bisa beli Rubicon. Ya, Rubicon yang sangat mahal itu ya. Nah, luar biasa. Jadi dalam Islam memang tidak mengapa ya kita pingin membeli barang-barang yang kita inginkan ya. Atau kemudian kita ingin beli rumah mewah ya, yang penting ada uangnya gitu. Jangan sampai sendiri. Ya, uang sendiri ya, bukan uang pinjaman dari apalagi bank gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemudian ingin healing kemana gitu ya. Nah, tentu dipastikan harus dari uangnya sendiri, hasil kerja kerasnya, bukan dari pinjaman ya. Apalagi sistem hari ini membuat orang kecenderungan pada menikmati dunia itu begitu tinggi ya. Bahkan ibaratnya lebih mengejar apa kata orang gitu kan. Jadi ibaratnya walaupun tidak makan gitu ya, yang penting gaya gitu ya, atau istilahnya seperti itu. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Kalah aksi ya, seperti itu kan. Nah, itu orang-orang sekarang itu kan seperti itu, mengejar secara materi gitu. Kalau kemudian kita menginginkan pingin beli baju gamis ya, kalau muslimat pingin beli gamis, pingin beli yang diinginkan, barang-barang yang kayaknya saya belum punya, atau mungkin saya kayaknya pingin sekali ya barang itu. Nah, kalau ibu rumah tangga ya mungkin perabot rumah tangga ya, atau pingin rumahnya lebih bagus ya. Nah, itu silahkan saja, tidak dilarang, karena itu dibolehkan memang. Karena kecenderungan manusia terhadap memiliki barang itu kan, atau memiliki harta itu memang sudah Allah gariskan memang dalam Al-Quran. Nah, cuman perlu diketahui bahwa ada batas-batasnya, ya, ada batas-batasnya. Karena kenapa? Ketika kita terlalu cenderung kepada dunia, pastikan kita akan lalai dalam beribadah, ya, dalam perjuangan. Karena kenapa? Orang kan kalau terlalu dengan hubud dunianya terlalu tinggi, ya, pasti kan pengorbanannya itu juga akan mempengaruhi. Karena kenapa? Dia terlalu senang dengan apa-apa yang biasa dia rasakan. Kan ketika diminta untuk berkorban, itu sepertinya mikir 2 kali gitu. Kenapa? Dia sudah keasikan dengan apa yang dia miliki. Sebagaimana yang pernah terjadi di peristiwa perang Uhud ya, Rasulullah SAW itu pasukan memanah ya, yang harusnya tidak meninggalkan posisinya di Bukit Uhud itu, karena melihat para sahabat lain, pasukan-pasukan lain mendapatkan ghanimah yang begitu luar biasa banyak, akhirnya tertarik ya kan, terpengaruh, akhirnya mereka meninggalkan posisi mereka sebagai ahli panah di situ kan. Ketika mereka meninggalkan, datanglah musuh dari belakang. Nah, pada saat peristiwa itu kan Rasulullah kan hampir meninggal ya, dengan posisi diserang luar biasa. Pada saat itu memang kekalahan di pihak kaum muslimin. Nah, kenapa kemudian seperti itu terjadi? Ya, karena memang ada sebuah penyakit ya, yang disebut dengan wahan. Nah, wahan itu hubud dunia yang tinggi dan takut mati. Nah, ini nauzubillah ya, jangan sampai ya itu ada pada diri kita ya, para muslimah, terutama kaum muslimin, bahwa tidak mengapa, boleh kita memiliki barang-barang yang kita inginkan, tetapi kita harus kontrol juga ya, harus proporsional juga dalam menjalani hidup ini ya, dalam memiliki sesuatu apapun. Karena ketika orang yang terlalu cenderung kepada dunia, terlalu hubud dunia tinggi, pasti ketika diminta untuk ibadah pasti banyak alasannya. Mohon maaf ini saya tidak bisa sholat lagi ya. Sudah banyak jadwalku ini padat, contoh kan ya Allah. Padahal yang kasih rezeki dia siapa gitu ya. Terus dengan mudahnya dia meninggalkan Allah. Gitu. Berarti kan tidak bersyukur jatuhnya kan. Nah, ini yang kemudian kita harus hati-hati, bahwa kita intinya harus seimbang ya. Harus proporsional dalam
menikmati ya apa yang Allah anugerahi ya, jangan terlalu berlebihan ya, karena memang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya, terutama juga dalam kecenderungan memiliki harta-harta itu ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita nikmati juga ya Ustazah ya. Cuma tadi berarti harus sesuai dengan koridor hukum syara. Dan ada larangan-larangan Allah yang mengatur kita biar kita selamat. Insya Allah seperti itu. Nah mungkin kita perlu gambaran lagi gimana kalau hubud dunia ini yang tadi yang tidak dikikis pada penyakit wahan itu berbahaya untuk kehidupan kita. Ya itulah maksudnya karena manusia itu kan sukanya pada dunia, sama seperti kayak pria itu kalau sudah punya istri ya, nauzubillah kan, apalagi sistem hari ini yang tidak berdasarkan syariat itu tidak memberikan sanksi ya kepada seorang laki-laki yang kemudian melakukan hubungan di luar pernikahan ya, contoh kayak apa bahasa sekarang itu hugel lah ya. Hugel gitu kan. Nah, nauzubillah kan kalau kita kaitkan dengan Ramadan, kira-kira dengan Ramadan itu aktivitas hugel bisa ini dengan istri sah saja itu ditahan ya? Iya, dengan yang sah saja itu kita dilarang. Nah, itu kemudian dia melakukan hubungan, artinya walaupun mungkin mohon maaf tidak melakukan hubungan badan, tetapi kan ada aktivitas yang dilarang ya, ini melakukan kayak chatting-chattingan ya, yang bukan mahalnya kholwat ya. Nah, seperti itu. Jadi memang Islam itu sangat menjaga ya, jangan sampai kemudian keinginan hawa nafsu kita itu, terutama kayak baik perempuan maupun laki-laki itu sudah kebablasan. Itu tentu bahaya. Karena sesuatu yang dilarang oleh Islam itu pasti akan memiliki akibat ya. Seperti kalau orang yang tadi ya, laki-laki yang dia melakukan hubungan di luar pernikahan seperti itu, hugel ya, hubungan gelap, itu apa yang terjadi kira-kira? Pasti pertama ya merugikan diri sendiri kan, kemudian mengecewakan pihak istri ya, apalagi di televisi banyak kita lihat biasa digerebek sama istri sah gitu ya, sama wanita willnya gitu ya. Atau kemudian kebalikannya ya, dia digerebek oleh suaminya, dia bersama wanita itu bersama istrinya bersama dengan pria idaman lain gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu dampak-dampak ketika hawa nafsu kita, keinginan kita itu kemudian tidak mau diatur dengan syariat ya, kecenderungan tadi. Itu pasti akan jatuhnya membahayakan diri kita sendiri. Begitupun contoh orang kalau memiliki harta yang banyak, dia bingung mau dikemanakan hartanya. Akhirnya dia itu tadi main perempuan ya, main judi ya, atau mungkin narkoba ya, bisnis yang seperti itu. Nah, akhirnya sesuatu yang Allah larang itu pasti berdampak efek yang buruk bagi manusia itu sendiri. Kalau narkoba kan pasti ujungnya ditangkap ya. Kemudian kalau judi pun juga hanya ditangkap juga gitu kan. Jadi sesuatu kemaksiatan itu pasti akan berdampak buruk gitu ya. Nah, makanya dengan puasa ini apakah kita harus bermuhasabah? Apakah puasa yang hari ini ya kita jalankan selama 30 hari ke depan itu mampu bisa mengikis ya kecintaan dunia kita. Nah, jangan sampai jatuhnya kita ya seperti hadis Rasulullah, kita berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya, padahal kan kita ingin ditempa nih selama sebulan oleh Allah supaya ketika selesai Ramadan kita menjadi orang yang muttaqin. Tentu kan itu yang kita harapkan. Tapi itu memang agak sulit ya, hanya orang-orang beriman saja yang bisa melakukan itu. Padahal kita pengennya sama-sama gitu ya, menuju Islam kafah gitu ya, sama-sama. Nah ini kalau gitu yang tadi sulit-sulit itu gimana ya caranya untuk membangun ketakwaan itu? Soalnya kan tadi ya Ustazah sendiri mengatakan sulit. Saya juga tadi mikir-mikir kayaknya secara teori ya kayaknya mudah ya, ini boleh ini nggak boleh. Tapi kok kalau kehidupan sehari-hari itu juga berat ya, kayak tawaran-tawaran gitu. Kita sampai
kayaknya ini dulu deh, soalnya ini bakal mendatangkan rezeki gitu. Iya, seperti Nah, itu. itu gimana Iya, pandangannya Islam Ustazah? betul. Jadi memang tantangan kita hari ini luar biasa berat ya dalam hal menjaga ya, dalam perkara yang halal saja Mhm. itu luar biasa ya, Mhm luar mhm biasa menahannya. mhm. Ya di saat apalagi kayak orang bekerja ya, nama Ramadan apalagi katanya kan lebaran, ya setahun sekali ya beli Mhm. baju baru. Mhm. Terus tentu pertanyaannya dari mana uangnya kalau Mhm. bukan dari bekerja ya, kalau Mhm. yang paham ya Mhm. sebagai seorang kepala keluarga. Nah, tetapi ada juga yang memang bekerja tapi akhirnya itu menjadi tantangan berat ya, membuat ketakwaan individunya itu menjadi lemah. Ya seperti contoh seorang tukang ya. Mhm Nah, mhm ini mhm. tukang ini paling berat ya ujiannya Mmm. karena pekerjaan tukang itu kan fisik ya, Heeh. sangat kuat sekali fisiknya yang dikerahkan. Itu rata-rata mohon maaf ya kalau tukang bangunan itu Mhm. biasanya ya hanya tukang-tukang beriman saja yang bisa menjaga itu. Mmm. Kadang ya enggak puasa Mmm, kan. mhm, bener Nah, bener. alasannya kan saya mau mencari nafkah untuk Mmm. nanti pada saat lebaran ya Mhm. bisa beli baju baru dan Mhm. sebagainya atau apa saja ya. Mhm. Nah, kemudian hal yang paling berat juga itu di bulan Ramadan itu hal yang halal itu ya seperti menahan lapar saja ya Mhm. dan dahaga orang bilang ya kalau lapar mungkin bisa ditahan. Mhm. Hausnya ini, apalagi Mhm. kota Palu ya, Masya Allah yang begitu. Ini saja sudah Sudah silau. bisa silau ya, luar biasa. Itu juga menjadi tantangan luar biasa. Mmm. Nah, tapi pahalanya itu juga yang Allah siapkan, Masya Allah sekali ya. Mmm. Eh, kita betul-betul ditempa dalam 1 bulan ke depan ini ya dengan bersabar ya, Mhm. mau taat kepada apa yang Allah perintahkan, termasuk juga perkara-perkara di luar ketakwaan individu tadi Mhm ya. mhm. Secara pribadi ya seperti kita juga harus sabar ya Mhm. ketika tidak punya uang ya. Mhm. Kita harus eh, tidak boleh memaksakan gitu ya Mhm. kalau nggak ada uang biasa di akhir-akhir mau Ramadan itu mau Mhm. lebaran Mhm mhm. belum ada cair nih Mhm THR-nya belum mhm ada mhm gitu kan mhm. terpaksa ya jalan pintas gitu ya Mhm. minjam gitu ya Heeh. minjam di bank. Nah, padahal aktivitas meminjam di bank itu kan termasuk aktivitas ribawi. Mmm. Nah itu yang kemudian apakah kita sebagai seorang muslim Mhm. sudah menjadikan Ramadan ini sebagai tadi ya cara untuk bisa mengikis ya kepentingan dunia kita ya Mmm. syahwat kita. Nah ini kemudian harus kita introspeksi bersama ya, Mmm. seperti itu. Masya Allah. Jadi, tantangannya memang banyak ya, tadi Mm-mm. itu, mau lebaran, orang-orang pada pakai baju bagus, ih kok kita nggak pakai baju Iya, bagus, heeh. rumahnya itu sudah cat baru, Iya, hardennya sudah baru, kok kita gitu ya, iya kita belum ada ya. perbandingan-perbandingan begitu kan biasanya Mm-mm, ya betul. Ustazah. Mm-mm. Berarti ditahan ya membanding-bandingkan Iya, itu masalah juga dunia harus gitu. mengikis juga ya Mhm. kecintaan kita kepada dunia. Salah satunya itu sabar ya. Kalau Mmm. belum ada uang ya Mhm. sabar gitu ya. Mhm. Seperti itu. Insyaallah. Itu kan kayaknya juga butuh penyemangat ya. Iya, harus. Jadi ada teman berbuka untuk Iya, menyemangati. Masya Allah. Selain teman berbuka, support system yang bisa untuk membuat kita semua itu menjadikan Ramadan itu tempat mengikis, momentum mengikis cinta pada dunia, itu kira-kira apa lagi, Ustazah? Ya, salah satunya itu memang kita harus mencari lingkungan ya, Mmm. lingkungan yang mendukung. Salah satunya mungkin keluarga ya. Mhm. Kalau keluarga itu kan harus kita ada support system juga Mhm. dan juga lingkungan pergaulan kita ya, Mmm. teman-teman terdekat kita. Jadi ketika sebenarnya Ramadan ini Masya Allah sekali ya bisa membentuk seorang yang mutakin. Artinya suasana itu sangat terbentuk sekali ya. Mhm. Suasana Ramadan, kita bangun sahur, kemudian Mhm. kita buka puasa ya, Mhm. kita sedekah. Jadi Mhm. orang dermawannya itu luar biasa di bulan ini Mmm. Masya Allah. Bisa. Nah kemudian supaya bisa terjaga yang luar biasa itu kan memang kita harus mencari support system kita itu yang mendukung agar Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan ini bisa terjaga ya. Kita bisa datangi teman-teman kita ya yang bisa mendukung kita untuk terus
mendalami Islam ya, salah satunya itu dengan belajar Islam, sehingga di situ ada forum yang saling mengingatkan ya, mengingatkan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita semakin ditingkatkan kan. Tapi bukan cuma ibadah, tapi ada amalan-amalan lain yang harus kita kerjakan seperti itu. Dan begitu juga keluarga, jangan sampai kita hanya individu saja kita perbaiki ya, kayak yang penting saya puasa, saya mengkaji Islam, tapi keluarga juga tidak dibentuk, tidak dipersiapkan. Maka ini kan juga sebuah kesalahan juga ya, seperti itu. Harus disiapkan semuanya. Apalagi memang dunia tuh sekarang materialistis ya. Fasilitas-fasilitas yang ada memang mengarahkan kita pada kelalaian itu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya kehidupan kita yang kalau mau dipikir ya untuk meningkatkan ketakwaan individu itu kan memang berat sekali ya. Apalagi kita hidup di sistem yang tidak diatur oleh syariat. Ya. Jadi kalau kita kemudian ingin contoh ya, kalau mungkin secara ketakwaan individu kayak sholat malam, ya mungkin kesadaran keluarga mungkin ya kita saling membangunkan ya, ayo sahur, sholat malam gitu ya, atau tadarus, mungkin itu bisa kita bentuk. Tapi lingkungan masyarakat ini yang paling tantangan terbesar, seperti mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kemudian lingkungan masyarakat itu tidak terbentuk, ya, tidak didukung juga oleh sistem hari ini, maka ya orang-orang yang kemarin ya puasa itu mungkin yang kayak mohon maaf ya di jalan-jalan ya, atau mungkin profesi-profesi tertentu, atau bahkan orang-orang yang kurang imannya itu ya puasa ya maksudnya semampu dia. Padahal kan yang di dalam Islam itu sampaikan bahwa orang-orang yang dibolehkan tidak puasa Ramadan itu salah satunya adalah orang yang sakit, ya marid. Kemudian orang yang yang sudah ya tua renta, sudah tidak mampu, maka dia harus fidyah kan. Kemudian anak kecil juga tidak mampu belum wajib berpuasa ya. Kemudian orang yang haid dan nifas. Nah, selebihnya maka wajib berpuasa. Nah, tentu di sini kan kehidupan kita yang kemudian tidak disupport ya oleh sistem hari ini, tentu menjadi seorang yang mutakin itu sepertinya agak berat sekali ya. Hanya bermodalkan ketakwaan individu saja, itu pun yang paham betul tentang Islam. Nah, untuk itu maka kita butuhkan ya sebuah dukungan sistem hari ini supaya bukan hanya bermodalkan ketakwaan individu, tetapi mengharapkan bahwa sistem kehidupan kita hari ini ya, pemerintahan kita hari ini betul-betul mendukung ya, seorang muslim ya terutama yang menjalankan puasa Ramadan ini lahir ya seperti bayi lagi gitu kan, maksudnya bersih dari dosa-dosa karena sudah ditempa nih ya selama 1 bulan. Ya, tentu kan apalagi kayak kita mau puasa tapi di sana ada yang jualan gitu ya, jualan makanan. Maksudnya diberikan orang fasilitas untuk kalau tidak puasa silakan ya, makanya di pasar ya. Pada saat apalagi akhir Ramadan itu kan tantangannya paling berat ya, karena itu sudah keterlelahan yang teramat sangat gitu ya. Terus kita pas belanja di pasar kita lihat ya orang asiknya minum es ya, warna-warni ya. Jadi itu tantangan luar biasa. Nah, harusnya kan orang-orang masyarakat seperti itu kan tidak boleh ya melakukan aktivitas itu, karena namanya puasa itu dalam sebuah hari itu tidak bisa digantikan di hari yang lain. Kalau kita dalam musafir juga ya, salah satu yang bisa tidak puasa ketika melakukan perjalanan, itu pun dia harus menggantikan. Begitu juga wanita haid, dia harus menggantikan hari lain. Tapi kalau orang yang dengan sengaja tidak berpuasa, nah ini bagaimana? Gitu kan? Seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi benar ya, ini Ramadan ini kita harus sama-sama taatnya. Iya. Nah, ini adalah momentum kebersamaan menuju Islam kafah. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Masya Allah Ustazah, ini sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita ulas tentang mengikis cinta pada dunia. Iya. Dan saya sendiri masih ingin belajar banyak dari Ustazah. Tapi kita terbatas oleh waktu ini Ustazah. Masya Allah. Ya, jadi sampai situ dulu ya diskusi kita, bincang-bincang kita. Insya Allah kita akan ketemu Ustazah lagi mungkin di episode selanjutnya ya. Insya Allah.
Syukran, jazakallah khair. Iya, Masya Allah. Oke, pemirsa teman berbuka sekalian, itu tadi ilmu yang diberikan oleh Ustazah kepada kita. Semoga membuat kita menjalankan Ramadan ini dengan maksimal, insya Allah, bahkan sampai setelahnya mempunyai impact yang luar biasa. Baik, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja dan juga kepada teman berbuka. Selamat menyambut berbuka puasa insya Allah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, jazakallah khairan.